Masih hangat soal tunjangan DPR yang membuat warga turun ke jalan. Senayan kembali memantik kontroversi. Kali ini soal ngudut atau merokok di transportasi umum yang diusulkan wakil rakyat. Simak faktanya selengkapnya dalam Garis Batas. Ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area, Pak. Masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Itu diatur di mana saja area-area yang boleh merokok atau tidak merokok. Masih hangat soal tunjangan DPR yang membuat warga turun ke jalan. Senayan kembali memantik kontroversi. Kali ini soal ngudut atau merokok di transportasi umum yang diusulkan wakil rakyat. Perdebatan muncul dari ruang rapat Senayan. Nasir Han, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB, melontarkan usulan agar PT KAI menyediakan gerbong khusus bagi perokok di kereta jarak jauh. Menurutnya, para perokok di kereta tersiksa karena harus menahan diri dalam waktu yang lama. Gerbong ini pun juga diklaim mampu menambah pemasukan KAI. Ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area, Pak. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam 10 jam itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu satu gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Ide ini pun menyulut pro kontra, penolakan lebih nyaring daripada yang setuju. Tak heran, ide ini menuai banyak penolakan, termasuk Wakil Presiden Gibran yang turut bersuara. Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Larangan merokok di kereta bukan hanya sekedar stiker yang menempel saja, namun bagian dari regulasi yang sudah lama berlaku. KAI pun menolak tegas. Khusus untuk area merokok ini kan sudah ada aturannya, ada undang-undang kesehatan, ada surat edaran, ada peraturan pemerintah gitu ya. Bahkan untuk edukasi, sosialisasi, stiker dan macam-macam itu diatur di mana saja area-area yang boleh merokok atau tidak merokok. Nah, dalam hal ini untuk kereta itu adalah kawasan bebas merokok. Tetapi di dalam layanan kereta api, area merokok tetap ada, tetapi itu ada di stasiun. Syaratnya juga ada di area-area yang tidak banyak dilalui oleh pengguna jasa kereta api. Transportasi umum masuk dalam kawasan bebas asap rokok secara mutlak. Aturannya jelas dalam Undang-Undang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 serta berbagai perda. Sehingga transportasi publik tak boleh memiliki area merokok. Namun nampaknya pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah punya pandangan lain. Ini usulan ya, Pak. Usulan yang rasional secara kebijakan rasional. Karena kan kereta itu karena bayangkan kan minimal taruhlah 15 gerbong lah atau 20 gerbong. Kalau cuma diminta satu gerbong untuk mereka yang istilahnya ngopi-ngopi atau mereka ngerokok-ngerokok satu ruangan, sebenarnya nggak masalah juga gitu loh, Mas. Nggak masalah juga.
Nah, karena apa? Karena menurut saya itu ya bagian dari pelayanan, karena masyarakat kita itu ya ada yang merokok juga Mas gitu ya. Jadi dan harusnya KAI juga bukannya suatu perusahaan yang anti rokok, karena kan rokok itu juga memberikan kontribusi Mas terhadap APBN, ya kan, mulai cukainya itu yang tiap hari naik mulu, dan juga banyak pekerjanya di situ hidup dari tembakau itu, dari rokok itu gitu loh Mas. Di sisi lain, publik mempertanyakan urgensi perokok dibandingkan kelompok rentan yang membutuhkan ruang aman dan nyaman di kereta. Ya kalau lansia bolehlah, ibu hamil, menyusui, itu saya setuju. Jadi setuju sih, kalau mau tambah gerbong tambah aja. Jadi nggak usah ada yang perokok sih, pasti berpengaruh sih asapnya. Ke lingkungan juga, ke stasiunnya juga pasti ngaruh sih. Kalau dari saya pribadi sih nggak setuju sih ya Mas, karena itu kan perokok bukan hal yang utama untuk diutamakan begitu loh. Kalau misalkan dia mau rokok pun juga di smoking area kan ada ya di stasiun, dia bisa turun berhenti dulu gitu, jangan egois, kalau mau jalan ya udah ngikutin peraturan gitu, bukan yang utama banget kecuali ibu hamil, terus orang menyusui, terus lansia gitu kan emang harus diutamakan. Nah itu baru. Arah kebijakan nasional kita sedang mengarah pada transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, inklusif, dan sehat. Gelombang penolakan yang datang dari berbagai lapisan menunjukkan usulan gerbong merokok tersebut keliru dan berbahaya. Masih banyak PR yang harus dibereskan, mulai dari konektivitas antar wilayah, tarif yang semakin tinggi, hingga keamanan transportasi.